Kembali lagi di program yang paling kece, yaitu Ngomen, ngobrol bareng mentor. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membawakan suatu materi yaitu tentang akademi. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya teman-teman. Di sini kita ada 3 mentor yang paling kece dari FTP. Yang pertama kakak kita yang paling cantik. Halo teman-teman semua, kenalin aku Adel dari program studi Teknologi Industri Pertanian angkatan 2020. Dan kakak yang paling ganteng di pojok sana. Perkenalkan, aku Kevin dari Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2019. Dan aku sendiri, mentor yang paling kece. Namaku Arya Maulana, biasanya dipanggil Maul dari Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2019 Kelelawar. Mantap. Oke, tadi kan kita mau membahas tentang akademi ya, terutama akademi di kehidupan mahasiswa ya pastinya tentunya ya. Sebelum itu, apa sih akademi itu Kak menurut pandangan Kakak nih? Nah, akademik itu adalah kemampuan seseorang untuk menguasai ilmu pengetahuan yang sudah kita tahu tuh kan, ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang pasti dan telah teruji kebenarannya. Nah, akademik ini bisa dinilai gitu oleh orang lain. Itu bisa dilihat dari nilai yang kita dapat selama proses perkuliahan, dan benar-benar akademik ini penting lah untuk masa depan kita. Kalau Adel sendiri? Kalau menurut Adel, pas denger akademik itu yang pasti benar kata Kevin, terlintas langsung tentang ilmu pengetahuan Kak. Dan itu pasti berhubungan sama proses belajar mengajar dan pasti ada prestasi juga dalam. Itu sih Kak menurut Adel. Kalau menurutku sendiri sih kegiatan akademik itu merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah tentunya ya, yang dari otak kita berpikir lalu menuliskannya secara ilmiah tentunya ya kalau di bidang akademik. Ya. Nah, apa sih kira-kira bedanya kehidupan akademik dari siswa menjadi mahasiswa? Pasti kan kita ada bedanya, terutama kita sudah menjadi mahasiswa kan. Kak Adel 1 tahun, bener, aku Kak. dan Kak Kevin 2 tahun gitu. Dari Kak Adel sendiri ya. Kalau menurut Adel perbedaan dari mahasiswa dan siswa itu dari namanya aja udah beda Kak. Mahasiswa di sini kita punya kebebasan untuk bisa melakukan segala sesuatu hal yang tentunya pasti itu positif. Dan kalau kita mau melakukan itu, kita harus berusaha dan harus ada kemauan Kak gitu. Dan juga yang Adel rasain semenjak jadi mahasiswa ini punya tanggung jawab yang besar, dan juga pemikirannya itu udah beda Kak dari siswa sama mahasiswa. Pemikirannya itu lebih rasional dan lebih jangka panjang Kak, karena juga mahasiswa itu dituntut untuk menjadi agen perubahan yang bisa disalurkan nantinya ke masyarakat dengan inovasi-inovasi yang luar biasa. Itu sih Kak menurut Adel. Kalau Kak Kevin? Mungkin kalau menurut aku itu ya, perbedaan mendasar antara siswa dan mahasiswa itu terletak pada cara belajar dan cara mengajarnya. Dimana kalau misalnya siswa itu di SMA, misalnya di SMA itu kan segala kegiatan yang ada di sekolah, baik itu belajar ataupun jadwal-jadwalnya ataupun buku-bukunya, semua itu diatur oleh pihak guru atau pihak sekolah. Jadi guru punya peran penting untuk menghandle mahasiswa. Oleh sebab itu mahasiswanya itu siswanya itu punya keterbatasan gitu. Jadi semuanya itu dari luar guru, sedangkan mahasiswa sendiri itu punya yang namanya kebebasan dalam arti dia bisa menentukan dia mau belajar apa, dia mau sampai mana bereksplorasinya, dan pihak dosen itu hanya sebagai pemberi materi saja gitu. Pendamping gitu lah. Nah, pendamping. Kalau menurut aku sendiri sih mahasiswa itu merupakan sosok yang mempunyai kebebasan yang sangat tinggi teman-teman. Pasti kan, tapi di suatu kebebasan tinggi itu kita mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi juga, karena kebebasan itu kita seperti kata Kevin, kita berhak memilih apapun, tapi kita juga harus mempertanggungjawabkannya ya tentunya sebagai mahasiswa, karena kita sudah menjadi sosok yang dewasa daripada menjadi siswa. Apalagi kalau siswa itu hanya mungkin pola pikirnya apa yang aku lakukan 1 tahun ke depan, tapi kalau mahasiswa itu apa yang aku lakukan nanti 5 tahun ke depan. Itulah bedanya untuk pemikiran jangka panjangnya. Nah, kira-kira nih di kehidupan kampus itu pasti adalah istilah kayak istilah ini itu, apalagi banyak lagi kan bertebaran di sosial media gitu. Ada SKS, ada KRS, ada KHS, IPS, IPK gitu. Kalau SKS sendiri sih itu apa Kak? Nah, SKS itu ya mungkin dari kepanjangannya dulu ya. SKS itu adalah satuan kredit semester, di mana
pada pengertiannya itu adalah beban studi yang dibebankan kepada mahasiswa tersebut, di mana biasanya itu ya di setiap universitas itu satu SKS itu adalah lama belajar satu mata kuliah tiap minggunya. Bisa dibilang kayak satu SKS itu adalah 60 menit kita belajar suatu mata kuliah tersebut dalam kurun 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada nih mata kuliah yang bobotnya 2 SKS itu berarti 2 kali 60 menit 2 jam. 2 jam. Dalam 1 minggu itu kita belajar mata kuliah tersebut. Nah, di kehidupan kampus itu ada namanya kayak SKS itu dari 0 sampai 6 gitu. Ada biasanya 0, 2, 3, 4, 6. Tapi yang paling sering kita temuin adalah 2 dan 3 gitu. Benar Kak, benar. Kalau yang 0 SKS itu maksudnya dia tuh belajar itu secara full daring gitu ya, dilepas gitu kita. Tapi masih ada kayak prosedurnya yang kita harus taati gitu ya. Nah, mungkin ada lagi nih KRS. KRS itu apa sih, Kak? Jadi KRS ini itu kepanjangan dari Kartu Rencana Studi, Kak. Kan perbedaan dari sekolah kita sama sekarang kuliah ini, istilah-istilahnya itu udah beda banget teman-teman. Jadi kalau kita di sekolah itu jadwal pelajaran kan dikasih nih sama guru untuk 1 minggu kan. Jadi kita yaudah kita ikutin aja apa yang udah dikasih guru kan Kak, setiap tahun setiap kelasnya itu. Tapi kalau kita dari kuliah jadi mahasiswa itu ada namanya Kartu Rencana Studi tadi itu ataupun KRS. Kita yang mengajukan mata kuliah apa yang mau kita pelajari nih teman-teman, kita susun di KRS itu, dan itu biasanya di website teman-teman. Di website kita mengajukan KRS terkait mata pelajaran apa yang mau kita pelajari dalam 1 minggu gitu Kak. Nah, di selain KRS itu ada namanya ini saudaranya KHS. Apa sih Kak KHS itu? Nah, kalau di sekolah itu kan ada rapot Kak. Nah, kalau di kuliah ada namanya KHS, Kartu Hasil Studi. Itu semacam rapot. Di situ nilai-nilai kita dari mata kuliah KRS yang udah kita ambil itu ada di KHS teman-teman. Dan itu akan tercantum juga IPS sama IPK. Apalagi IPS IPK itu yang paling gengsi dari mahasiswa kan tentunya ya. Benar. Emang IPS IPK itu apa Kak? Kalau IPS itu apa Kak? Kalau IPS itu adalah indeks prestasi semester, di mana itu merupakan rata-rata dari nilai mata kuliah yang kita ambil pada semester ini, dan itu dirata-ratakan menjadi sebuah hasil, itu yang namanya IPS. Semester gitu ya? Nah, semester. Satu semester iya, gitu. Benar banget. Kalau misalnya IPK itu adalah gabungan dari beberapa IPS. Jadi setiap IPS, setiap semesternya itu semester 1, baik semester 2, semester 3 sampai semester 8 umumnya. Nah, itu nanti dirata-ratain nih. Itulah yang namain IPK. Ya, lagi IPK itu dari 0 sampai 4 kan ya. Nah, tapi kalau IPK kita bagus, kita bisa mengambil KRS itu maksimal 24. Iya, 24 SKS. Tapi kalau IPK kita kurang dari 3 atau terlalu rendah, kita hanya bisa mengambil kurang dari 20. Sehingga itu bisa melambatkan kita untuk cepat untuk lulus ya tentunya ya gitu. Emang IPK-nya kakak berapa? IPK kakak berapa? Kak Kevin nih. Kalau aku mau di-spill atau enggak? Jangan di-spill deh, itu privasi dulu ya, privasi. Kalau Kak Adel nih IPK-nya berapa nih sampai sekarang? Yang penting di atas 3,5 Kak. Tinggi banget tuh, 3,5 itu tinggi loh. Di atas itu kan akademik Kak, kan tujuan kesini kan mau kuliah benar-benar gitu. Kak Adel Jadi pinter. harus mengoptimalkan di situ. Kalau aku sendiri sih mungkin IPK aku bisa dibilang berpredikat summa cum laude teman-teman. Nah, summa cum laude loh. Itu mungkin suatu kategori cum laude. Jadi nanti kalian bisa searching tingkatan cum laude, dan mungkin IPK aku itu termasuk di summa cum laude. Waduh, berat nih. Amin. Semoga konsisten Kak. Ya, amin. Daripada lalu mungkin adalah beberapa istilah-istilah mahasiswa teman-teman. Iya, bukan istilah bidang akademik aja, tapi mahasiswa punya juga beberapa jenis. Kalau di bangku SMA itu siswa itu berdasarkan tempat duduk. Kalau di mahasiswa ini berdasarkan sifat. Sifat. Ada yang kura-kura atau kuliah rapat, kupu-kupu kuliah pulang gitu. Dan banyak lagi. Ya. Nih misalnya nih Kak Kevin nih sendiri menjadi tipe mahasiswa apa nih? Kalau aku sendiri itu ya, tadi udah dijelasin belum apa itu kupu-kupu dan kura-kura? Udah Kak. Ya? Nah, kalau dari aku sendiri, secara persentase itu 70% mahasiswa kupu-kupu dan 30% mahasiswa kura-kura. Kenapa? Karena aku memang orangnya itu lebih jarang berorganisasi atau berkepanitiaan gitu. Jadi karena memang aku
orang itu terlalu menyendiri, suka belajar sendiri, suka explore sendiri, ya terus suka ikut juga lomba-lomba Diam-diam gitu, Kak? diam-diam gitu. Aduh, banyak prestasi jadi Kak. Pasti banyak. Nah gitu dah, kayak lebih dominan di akademik sih kalau. Nah, makanya tuh jangan pernah mengucilkan mahasiswa kupu-kupu ya, teman-teman. Benar. Tapi ini Kak Kevin diam-diam berprestasi Iya, ternyata. diam-diam, bener Oh, banget. diam-diam berprestasi. Ternyata kegiatannya berbeda gitu. Kegiatannya berbeda. Kalau Kak Adel nih, Ada kan? Kalau Adel pasti beda lah dari Kak Kevin. Kak Kevin diem-diem ke lomba, kalau Adel balance aja lah Kak. Balance. Kupu sama kura-kura. Kalau rapat ya rapat, kalau kuliah ya kuliah yang benar. Kalau aku ya, kalau aku sendiri ini di Bali itu ada salah satu ciri khas mahasiswa yang bernama mahasiswa kuman. Wah, apa tuh? Apa tuh? Kuman baru denger. Kuliah mantai. Wah, Asik, Karena di Bali itu Mantai. banyak banget kan pantai, apalagi di iya, sekitar iya sih. kampus ya banyak Di banget. sekitar kampus tuh fakultas, banyak. dekat fakultas. Dekat fakultas Kita- bahkan Pantai-pantai banyak terkenal lagi. Iya, bagus Mbak. Nah, tapi kenapa aku jadi mahasiswa kuman? Karena mungkin aku sibuk di kegiatan akademi maupun organisasi tentunya kan ya. Dan otakku itu perlu refreshing tentunya Refreshing. biar Ya. bisa fit terus-terusan menjalankan kegiatan akademik maupun non akademik kan ya tentunya. Jangan-jangan Kakak ke pantai ngerjain tugas ya? Oh, nggak ngerjain tugas tapi praktikum juga. Wah, Oh, keren. terus mencari Inovasi juga di Waduh. pantai sambil ngeliatin ombak-ombak Dengar-dengar gitu. suara Dengar-dengar suara ombak tuh, ombak gitu. waduh. Langsung Angin fresh sepoi-sepoi gitu. gitu. Aduh. Tapi kalian jangan pernah melupakan tujuan kalian Tanggung jawab. di perkuliahan ya. Karena tanggung jawab di kegiatan akademik maupun non akademik yang kalian ikuti tentunya Setuju ya. Kak, setuju. Apalagi kegiatan akademik itu penting banget ya untuk Iya. Penting. seseorang mahasiswa. Menurut Kak Adel nih, apa sih pentingnya bidang akademik untuk mahasiswa? Kalau menurut Adel, pentingnya bidang akademik untuk mahasiswa itu bisa menjadi sebuah kebanggaan sendiri tuh Kak, untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekitar juga, untuk orang tua juga kan. Terus juga dengan bidang akademik ini kita bisa lihat prestasi yang prestasinya itu bisa berdampak luas dan juga itu jangka panjang Kak, karena kan nanti itu akan berhubungan kalau kita kerja gitu, wah ini bagus nih track record rekam jejak akademiknya bagus nih, Iya. dan itu jadi kebanggaan sendiri buat kita kan. Terus juga akademik ini tentu berhubungan sama ilmu pengetahuan dan menambah relasi, maksudnya tanpa kita memperkenalkan diri ke orang, orang akan langsung kenal gitu loh sama kita. Tiba-tiba tahu latar Iya, belakang kita gitu iya, ya. misal ada tugas gitu, oh dia aja gitu. Ini orangnya pinter Iya, gitu. iya, cari aja si A gitu. Ah. Jadi tanpa kita kenalin orang jadi kenal, itu sih Kak kalau menurut Adel. Mungkin Kalau Kak Kevin, Kak Kevin gimana? Kalau menurut aku itu hampir mirip sih sama yang dibilang Kak Adel tadi, tapi ini lebih ke popularitas. Popularitas itu kayak kita itu jadi lebih terkenal gitu loh. Kalau misalnya kita punya prestasi nih, apalagi kan Akademik. dosen-dosen sekarang suka gitu sama mahasiswa yang aktif dalam bidang akademik. Akademik, benar, Nah, setuju Kak. apabila kita ini aktif, lalu kita berprestasi lagi, kita pastinya di tugas akhir nanti akan lebih dimudahkan oleh pihak dosen. Ya. Seperti itu biasanya Wah. pengalaman dari kakak tingkat sih seperti itu. Nah, di lain sisi itu kita juga terkenal ya di kalangan mahasiswa, kayak kita punya citra tersendiri gitu loh, Ya, kita sebagai mahasiswa yang lebih dari mereka gitu. Jadi Pasti. banyak sih keuntungannya. kalau menurutku sendiri sih kalau apa yang penting ya kalau kegiatan akademik untuk mahasiswa itu mungkin menjaga, selain menjaga track record kita tadi itu, kita juga mempunyai suatu kualifikasi teman-teman gitu pastinya. Apalagi kalau misalnya nih kita aktif berprestasi di mata kuliah, misalnya menggambar teknik, kita sering menggambar teknik, terus kita sering membuat poster ilmiah kan ya. Iya. Apalagi seperti itu sebagainya, kita pasti juga mempunyai kualifikasi kita jago di menggambar teknik, nah gitu ya. Apalagi Iya. untuk, Skill ini. skill itu. Dan bisa ditampilin di CV. Ya, apalagi Iya. bisa dilakukan di CV itu lumayan banget teman-teman. Dan juga selain itu, selain kualifikasi, prestasi akademik kita juga membantu orang lain. Misalnya orang lain itu antara lain itu prodi, Iya, benar. fakultas, Iya, universitas gitu. Jadi nggak hanya untuk diri kalian sendiri teman-teman gitu. Makin kalian berprestasi, nama program studi, fakultas maupun universitas kita bakal naik. Iya, setuju. Akreditasinya juga. Karena itu peran mahasiswa ya Kak, Peran mahasiswanya mahasiswa. yang buat lingkungan
kuliahnya itu entah prodi fakultasnya yang jadi baik, dikenal ya, juga. Jadi jangan heran tuh kalau universitas yang klaster 1 itu punya akreditasi tinggi itu dikarenakan mahasiswanya. Itu karena mahasiswanya, bukan univ, tapi karena mahasiswanya yang berprestasi. Apalagi di bidang akademik ya kan ya tentunya ya. Setuju, Kak. Terus ini pentingnya akademik juga kalau misalnya kita ada beasiswa tentunya nih. Siapa sih yang nggak mau kuliah dibayarin? Karena syaratnya beasiswa itu kita harus mempunyai prestasi yang baik kan ya tentunya. Maka dari itu kalau teman-teman punya prestasi baik, jangan sungkan-sungkan atau malu-malu untuk mendaftar beasiswa karena beasiswa bertebaran di mana-mana ya tentunya. Dan banyak sekali informasi di sosial media tentang beasiswa gitu. Terus nih selain pentingnya prestasi, pasti kita diikuti oleh suatu hambatan kan ya? Pasti dong, Kak. Apa sih hambatan yang kakak-kakak ini sering alami, terutama nih pertama Kak Adel dulu? Kalau Adel karena online nih Kak setahun, kalau kakak-kakak kan udah offline setahun ya. Iya, udah pernah ngerasain offline. Kalau Adel hambatannya sekarang itu kurang mengenal lingkungan Kak. Adel belum kenal dosennya, belum kenal terlalu dekat, maksudnya belum ngomong secara langsung gini, terus sama teman-teman juga. Terus jadi keaktifan itu emang harus dari diri sendiri kan, tapi namanya manusia pasti ada rasa jenuh atau rasa malas kan. Jadi kalau online gitu cuman duduk, cuman denger ini bisa ketiduran, terus nggak fokus. Maksudnya ilmunya itu kurang gimana ya Kak, kurang tersampaikan. Beda banget kalau kita offline, kalau sekolah dulu tuh beda banget. Tapi walaupun ada hambatannya pasti solusinya ada teman-teman. Solusinya adalah kalau dari Adel, karena Adel hambatan itu kurang mengenal lingkungan Kak, Adel tetap cari informasi karena kan HP, sekarang kita punya HP, sosial media semua ada ya, kita gunain itu sebaik-baiknya. Kalau berhubungan sama dosen ya cari aja dosen, hubungin juga dengan etika yang baik dan sopan. Itu sih Kak kalau Adel. Dan kalau malas ya ingat lagi tujuannya tuh ngapain sih di sini, dan itu teratasi sih Kak. Pasti kalau ada hambatan selalu ada solusi. Kalau Kak Kevin gimana Kak? Nah, kalau aku kan itu ada 2 fase ya yang pernah aku lewatin. Yang pertama itu kan aku juga pernah offline dan juga online. Nah, mungkin aku ceritain dulu nih dari yang offline biar teman-teman pada tahu gitu, nggak penasaran gimana sih kuliah offline itu gitu. Nah, kuliah offline itu sebenarnya asik banget teman-teman, dimana teman-teman itu bisa belajar langsung, menggali ilmu secara langsung dan bertemu dengan pihak yang profesional seperti dosen itu. Dosen itu semacam punya banyak pengalaman lah, buat banyak penelitian juga. Dan jika offline, biasanya kalau offline itu kan kita lebih gampang lah untuk berkomunikasi, bertemu langsung sama dosen dan melakukan penelitian dan praktikum. Sedangkan sedikit kekurangannya itu mungkin karena kesibukan kita ya di kampus. Kalau misalnya offline itu kan banyak tuh kayak kegiatan organisasi juga banyak, akademik apalagi paling banyak. Nah, kita kan jadi kayak mungkin tuh tiap tubuh manusia kan nggak bisa menerima. Nah, mungkin aku sering kecapean gitu, itu bukan merupakan salah satu kendala. Dan juga kendala lain itu mungkin di circle pertemanan. Seperti yang teman-teman tahu, beragam sih jenis-jenis mahasiswa itu, dan teman-teman harus pintar-pintar milih nih circle pertemanan teman-teman mau gimana gitu. Teman-teman mau akademinya baik, tentunya teman-teman harus memilih circle pertemanan yang baik. Sebaliknya jika teman-teman ikut circle pertemanan yang toksik, begitu pula lah hasilnya. Tidak mendukung gitu ya. Hasilnya tidak akan maksimal. Kalau kamu? Kalau aku sendiri sih kendala dari pertama kali jadi mahasiswa baru itu aku kurang pede ya untuk berprestasi di bidang akademik karena aku kan mahasiswa baru, aku punya ilmu apa sih yang bisa aku lombain nantinya kan ya, apalagi mahasiswa baru kan baru juga masuk gitu ya. Tapi waktu jadi pertama kali jadi mahasiswa itu aku kayak dikasih dorongan dari pihak prodi fakultas untuk mengikuti kayak penulisan karya-karya ilmiah gitu. Jadinya aku terlatih dan juga sampai sekarang mungkin ketagihan ya teman-teman untuk menulis suatu karya ilmiah maupun prestasinya banyak nih. Menang nih. Banyak nih prestasinya. Tentu pasti. Tapi selain itu juga pasti kan akan berdampak positif ke teman-teman, karena dari kurang percaya diri kalian menjadi mahir nantinya kalau kalian berani tentunya. Terus mungkin kalau yang sekarang nih kan kakak udah mau masuk semester 5, mungkin udah nggak punya waktu banyak nggak punya waktu luang banyak, jadinya mungkin bisa aja keteteran kalau kakak aktif di akademik, organisasi maupun kepanitiaan. Jadinya mungkin nanti kakak itu
apa yang namanya, nggak ada waktu luang lah nantinya gitu. Bingung ngatur waktu gitu Kak. Bingung ngatur waktu juga. Terus lagi kalau mungkin kurang informasi nih, mungkin banyak kok kayak misalnya kegiatan akademik maupun beasiswa itu kan bertebaran kan, tapi kayak mungkin kita kelewatan gitu ya. Nggak nyampe, bisa juga nggak nyampe Kak. Dan itu harus kita aktif untuk mencari informasi. Kalian kan punya Instagram kan ya? Cari aja di explore itu event mahasiswa atau info lomba, banyak banget informasinya gitu teman-teman. Gunakan sosial media sebaik mungkin. Gitu. Karena di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan ya, walaupun pasti susah pasti ketemu. Dan Kak Maul tadi ngomong-ngomong kan Kakak bilang susah nih ngatur waktu. Ya susah banget. Ada mau ngasih 5 cara mengoptimalkan waktu selama kuliah nih Kak. Tapi ini cara dari Adil ya, mungkin kalau teman-teman punya pemikiran yang berbeda nggak apa-apa, ini boleh jadi referensi aja. Yang pertama itu kita harus menentukan prioritas Kak. Kalau emang kita mau kalau prioritasnya itu kuliah, tugas ya kita harus prioritasin di situ. Jangan semua dikerjain gitu loh Kak dalam satu waktu gitu. Harus ada prioritas yang diutamakan untuk tujuan. Misalnya nih ya, kayak kita nggak boleh mengikuti kegiatan kuliah dan rapat dalam satu waktu, itu dilarang teman-teman. Kita nggak bakal fokus, bakal kacau semuanya gitu. Jadi kita harus memprioritaskan apa yang mau dikerjain, apa yang mau dicapai itu prioritas. Habis itu yang kedua, kita harus buat planning atau goal setiap semesternya Kak. Semisal teman-teman masih mahasiswa baru kan, semester 1 aku mau ikut lomba deh, lomba 1 aja gitu. Tapi siapa tahu semester 2 teman-teman mau ikut lomba 3 gitu. Di planning dari sekarang, jadi bisa cari informasi dari sekarang juga. Jadi perencanaan itu penting teman-teman, supaya kita tahu step-stepnya, kita setelah ini mau ngapain, kita mau ngelakuin apa aja untuk mencapai goals kita tadi itu teman-teman itu. Jadi setiap semesternya itu nggak terbuang sia-sia gitu Kak Maul. Pasti. Terus yang ketiga itu ada kita harus fokus. Apalagi kita di Bali ya Kak. Tadi kan dibilang pantai di mana-mana. Jangan sampai kita ke Bali tujuannya kenapa ke Bali? Karena banyak pantai gitu. Jangan sampai karena liburan, karena biar kuliah jadi bisa liburan. Jangan sampai terlalu fokusnya ke liburan bukan kuliah gitu. Jadi kita harus bisa fokus juga, jangan galau-galau teman-teman. Jangan sampai kita galau. Iya, sedih-sedih, galau-galau nggak jelas gitu. Aduh, jangan deh, nggak boleh kayak gitu ya. Terus yang keempat, kita tidak boleh, jadi berat deh Kak, karena Adel juga masih belajar, saya masih berusaha untuk apa nih ya, bisa disebutkan deh Kak. Tidak boleh menunda tugas atau suatu pekerjaan. Itu suatu rintangan nih, sangat berat. relate banget nih. Karena kan pasti ada tugas-tugas saudara dosen ataupun dimanapun itu, kadang dikasih hari Kamis, terus dikerjainnya besok aja lah gitu. Pemikiran kita besok aja lah, besok sampai Hamin satu jam kan ya. Iya. Terus tiba-tiba kita minta tugas teman kita, terus kita contek 100%. Iya, Aduh. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa menyontek tugas teman kita 100%, dilarang teman-teman. Dan itu bisa diketahui dosen. Iya, dosen itu punya apa ya? Feeling lah. Iya, punya gitu. Feeling. Karena kan dibaca lah sama dosennya, pasti kok ini mirip. Dan bahkan ada web yang bisa mendeteksi itu teman-teman. Jadi kita udah mahasiswa, kita bukan siswa, kita harus berubah, mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Karena mahasiswa harus bisa berinovasi, bukan menjiplak 100%. Jadi itu dilarang keras teman-teman. Terus yang terakhir, kita harus mengenali batasan diri kita. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita mampu, jalanin aja semuanya. Tapi kalau kita nggak mampu, jangan ikut-ikutin teman. Mungkin teman kita mempunyai fisik yang lebih kuat, ya itu berarti misalnya kamu ikutin semuanya. Tapi Adel, nggak bisa deh, aku capek gitu. Sama tadi kan kita beda-beda kan Kak, tipe-tipenya ini beda-beda karena ya emang kita punya batasan diri kita masing-masing, jadi nggak boleh dipaksa teman-teman. Itu kembali ke diri kita sendiri. Itu Kak, 5 cara mengoptimalkan waktu selama kuliah. Nah, tadi kan ngomong-ngomong, tadi kan ketahuilah batas waktu. Jangan, misalnya kan kita kan beda-beda ya. Mungkin aku bisa kasih satu contoh orang yang bisa menyimbangkan antara organisasi dan juga akademik di fakultas kita. Ada di fakultas kita. Kayaknya aku tahu nih siapa nih? Siapa yang nggak tahu Kak? Ketua BEM ya? Oh iya, ketua BEM kita. Siapa sih namanya? Siapa namanya? Kak Owen. Kak Oliver Owen ini dia tuh selain jadi ketua BEM, dia tuh juga menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas teman-teman. Iya, benar. Mahasiswa berprestasi itu istilahnya menjadi duta akademik. Keren banget. Pokoknya dia itu yang pintar lah gitu. Udah ketua BEM. Mahasiswa berprestasi gitu. Aduh.
idola banget kan. Nah, Idola, pastinya pasti. idola banget, siapa sih nggak mau jadi Idaman. mahasiswa berprestasi dan jadi ketua BEM langsung juga. Waduh. Aduh. Tapi Keren. nih, kalau menjadi mahasiswa berprestasi, pastinya kita harus mempunyai prestasi kan Iya, ya. benar, Kak. Apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang prestasi kita gitu. Ada banyak lah. Kak, banyak. Hmm. Salah satunya itu kan nanti teman-teman pasti akan didengarkan dengan namanya PKM gitu. Ikut PKM. Itu karena itu adalah sebuah program yang sangat bergengsi teman-teman. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Mungkin Mungkin kakak mau ngasih aku tahu? bisa jelasin sedikit ya. Boleh. Kalau teman-teman itu ibaratnya ya PKM ini teman-teman sering dengar itu di SMA itu dengan istilah karya ilmiah. Nah itu lebih hampir mirip lah ya, strukturnya hampir mirip, cuman pembahasannya mungkin lebih mendalam sesuai dengan program studi teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar ini, kalau bisa idenya itu diambil dari apa yang telah teman-teman pelajari seperti itu. Jadi sebenarnya PKM ini bisa dilombakan gitu, bisa sampai mungkin bisa didanain juga, didanain oleh Dikti. Tapi untuk lolos tahap pendanaan itu mungkin tahapnya itu lebih berat Prosesnya gitu. panjang. Karena Lebih mungkin panjang. teman-teman akan melawan tuh banyak peserta dari berbagai universitas nasional. Jadi untuk lolos teman-teman harus memunculkan ide yang paling inovatif. Dan PKM ini bidangnya ada banyak teman-teman. Banyak banget. Kalau kita sebutin nggak akan cukup Ya, kita teman-teman. nggak Ya. punya waktu Ya. untuk menjelaskan banyak sekali jenis PKM tentunya. Tapi PKM ini adalah suatu program yang sangat bergengsi, di mana manfaatnya bergengsi. ini luar biasa. Luar biasa banget, Salah bahkan aku satunya sampai itu- pengen Iya, banget Pak. menjadi Salah satunya PKM. itu apa tuh kak? Salah satunya itu kita bisa lulus wisuda itu tanpa skripsi Dengan syarat dengan Dengan syarat syarat. kalau PKM kita lolos ke PIMNAS dan meraih medali tentunya Iya, benar. gitu. karena tingkat nasional ya kayak. Iya. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Aku aja mau, cuman ya belum ada waktunya Iya. ya tentunya. Mungkin Belum belum waktunya. kesempatan. Mungkin Belum rezeki teman-teman juga. mahasiswa baru ini mau join membuat PKM, ayo aja nggak apa-apa gitu. Dari sekarang bisa dirancang nih, mau buat apa, mau berinovasi apa. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu ya kak. Iya. Kalau Betul. lolos, Ya. itu keren banget teman-teman. Dan juga ada kegiatan seperti kompetisi nasional yang apa isinya itu tentang pengetahuan alam Iya. gitu, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya ya kan. Ada banyak pokoknya program itu ada banyak banget. Apalagi kalau program dengar program dari pemerintah itu ada ini yang biasanya kita lihat di Twiben tuh Di banyak Apa banget tuh? tuh logo-logonya tuh Apa kak. tuh? logonya itu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Apa sih Kampus Merdeka itu? Apa yang merdeka dari Iya, sebuah apa sih kampus kak kampus gitu. mereka tuh kak? Nah, aku jelasin nih sedikit ya. Boleh. Kampus Merdeka itu adalah di mana suatu program dari kementerian di mana kita diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah yang berada di prodi lain, fakultas lain ataupun universitas lain. Jadi kita itu bisa belajar gitu di mana di kampus mana saja. Mungkin teman-teman nih apabila nggak kesampaian mimpinya untuk berkuliah di universitas ini, Nah. teman-teman bisa mengikuti program ini, program Kampus Merdeka ini, supaya teman-teman itu bisa mencicipi di mana sih berkuliah di universitas ini. Iya benar. Jadi kayak makes your dreams come true juga. Wih. Dan juga program-program dari Kampus Merdeka ini banyak banget. Ya, benar. Yang pertama itu ada pertukaran pelajar, entah itu dari antar fakultas, universitas juga tentunya. Terus ada magang, di mana kita bisa magang di perusahaan-perusahaan. Ya, benar. Terus kita juga ada KMMI, di mana itu kita itu berkuliah tapi kita juga diajari oleh suatu perusahaan gitu langsung. Oh, berarti langsung praktis gitu ya. Tapi beda sama magang. Kalau magang kan dia kan Implementasi ya, ilmunya Kak? langsung diimplementasikan. diimplementasikan Oh, di iya, dunia kerja. benar. Kalau KMMI dia itu Kita yang seperti belajar. berkuliah gitu tentunya. Terus ada juga kayak program bantu desa tuh banyak banget kayak PHP 2D, P3D, Wiradesa, dan juga ada kayak kegiatan-kegiatan wirausaha kan tentunya Ya. ya. Luar biasa banyak Luar banget. biasa banyaknya di program Kampus Merdeka. Kita karena Pak Menteri itu mau kita itu berkembang lebih jauh lagi daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena sudah jadi mahasiswa. Karena sudah jadi mahasiswa. Dan juga teman-teman jangan sampai kelewatan satu program pun Kampus Merdeka, karena kakak udah merasakannya. Kayak aduh kenapa sih kok nggak aku nggak ikut program itu, nyesel banget pokoknya, nyesel. Sama kak, sama nyesel juga. apalagi ini Kak Owen tahu kan ya, Ya, dia itu ya, juga betul. ikut salah dua kegiatan Kampus Merdeka loh. Wah. Wih, keren Antara banget lain gak pertukaran sih, Om? pelajar di Universitas Brawijaya. Brawijaya, Aduh. dan juga dia mengikuti magang Kampus Magang, Merdeka. Wah, Siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Nah, pasti kita mau semua kan Mau, ya. Bu, semua pasti dong. mau. Semoga mungkin tahun-tahun ke depan kita semua
bisa mengikuti kegiatan kampus Merdeka, tentunya dengan syarat kita mempunyai prestasi yang baik ya kan, tentunya jangan IP yang baik. IP yang baik juga, jangan kita mau ikut kampus Merdeka tapi indeks prestasi kita jelek. Kita kan juga malu nantinya. Harus ada kemauan juga ya Kak, usaha juga, karena kesempatan itu selalu datang, tinggal kitanya aja gimana. Nah, karena udah banyak berbagi pengalaman nih dan juga mungkin kita mau kehabisan waktu nih, ada nggak sih saran-saran untuk pendengar podcast ini, apalagi untuk mahasiswa baru gitu? Mungkin dari Kadel. Oke, baik teman-teman, sebenarnya banyak ya Kak, masih banyak banget yang ingin kita sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu jadi Adel mau ngasih sedikit aja saran ataupun semangat untuk teman-teman. Tapi Adel mau neken ini, di sini kami bukan orang yang paling mengerti atau ibaratnya paling tinggi, paling jago ya, gitu. paling jago tuh enggak, tapi kebetulan kami mendapat kesempatan untuk bisa berbagi sama teman-teman. Jadi di sini Adel cuma mau bilang semangat terus, gali informasi sebanyak-banyaknya, terus berkontribusi untuk fakultas, prodi ataupun univ, dan terus kembangkan diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Oke, Kak Kevin. Mungkin dari aku sarannya untuk mahasiswa baru kan, teman-teman ini masih berani kan, masih punya semangat lah. Intinya teman-teman itu harus punya keberanian untuk mencoba, punya keberanian untuk melangkah lebih jauh, punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Karena dengan teman-teman berani, teman-teman akan sedikit membantu kampus kita gitu untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dan untuk saran-saran yang lain, yaitu tadi yang aku jelasin, teman-teman pilih circle pertemanan, dan itu termasuk juga dalam manajemen diri. Karena itu kita memanajemen diri kita dahulu, manajemen waktu kita, dan juga manajemen kelompok kita. Jadi dua saran itu sangat penting. Dan terakhir, teman-teman harus selalu apa yang dibilang, harus memberikan aura positif lah kepada lingkungan. Kalau dari aku sendiri, saran untuk pendengar maupun mahasiswa baru nantinya, tetap bersemangat ya teman-teman, jangan pernah melewatkan kegiatan apa yang kalian bisa, karena nanti pasti kalian bakal menyesal dan mungkin kalian nggak bisa ini mengikuti kegiatan tersebut di tahun berikutnya tentunya ya. Dan juga kalian juga harus bertanggung jawab atas pilihan kalian tentunya gitu. Dan juga prestasi itu Kak nggak selalu juga harus juara 1, 2, 3, tapi apapun yang kita capai, sebuah pencapaian yang udah kita capai itu juga bisa disebut sebuah prestasi kalau katakan. Nah, sebelum penutupan nih, jangan lupa kalian mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video YouTube ini ya teman-teman ya. Jangan lupa diisi. Mungkin juga kalian bisa komen nih di kolom komentar, kalian tipe mahasiswa seperti apa sih? Dan mau mungkin aku mau tahun ini aku mau ikut ini gitu. Mungkin kalian mau komen aku mahasiswa Akuman, pura-pura atau mahasiswa lain-lainnya gitu. Ramein aja komentarnya nanti mungkin, atau kalian mau bertanya di kolom komentar juga nggak apa-apa. Mungkin salah satu dari kami bertiga mau menjawabnya gitu ya. Jangan lupa ramein juga. Dan juga mungkin dari Kak Del, yang link Google Form tadi itu Kak, misal itu teman-teman kalau ada kebingungan sama yang udah kita jelasin tadi, itu langsung aja tanyain di link Google Formnya ya teman-teman ya. Oke deh, tidak terasa udah lama banget nih kita ngomongin nih Kak, udah kayak gini. Jadi pertama-tama ada mengucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tidak berkenan ataupun yang tidak sepemikiran dengan teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata ataupun perbuatan selama kami podcast hari ini. Jangan lupa untuk terus berkontribusi untuk fakultas kita, Fakultas Teknologi Pertanian. Aku Adel, aku Kevin, aku Maul. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Kami ngomen undur pamit diri. Dah.